Selamat datang di Lentera Sejarah, sebuah channel yang akan membahas mengenai fakta tempat, negara, dan tokoh dunia. Episode kali ini kita akan membahas siapa penemu penisilin. Pernahkah teman-teman sakit tenggorokan, batuk, flu, atau terluka, lalu dokter memberikan kamu obat berjenis antibiotik? Nah, antibiotik itu diberikan untuk menekan dan menghentikan pertumbuhan bakteri yang menyebabkan infeksi dan penyakit lainnya, seperti sinusitis, tipes, dan luka infeksi. Alexander Fleming merupakan penemu penisilin yang kemudian dikembangkan menjadi antibiotik. Nah, kebayangkan apa jadinya dunia tanpa penemuan penisilin? Obat ini telah menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia sejak ditemukan hampir seabad silam. Yuk kita kenali siapa penemu penisilin dan kisah awalnya obat ini. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe channel dan like channel ini dulu ya. Alexander Fleming lahir di kawasan pedesaan Lichfield dekat Dartford, Ayrshire Timur, Skotlandia tanggal 6 Agustus 1881. Kedua orang tuanya, Hugh Fleming dan Grace Stirling Morton, bekerja sebagai petani. Alexander adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dan memiliki 4 saudara tiri dari pernikahan pertama sang ayah. Ayahnya meninggal ketika ia masih berumur 7 tahun. Alexander Fleming menempuh pendidikan di 3 sekolah di kota kelahirannya, yaitu London Moor School dan Dartford School. Selanjutnya, ia lalu mendapat beasiswa selama 2 tahun di Kilmarnock Academy atas kepintarannya. Saat berusia 14 tahun, Fleming lalu pindah ke London dan tinggal dengan salah seorang kakaknya sambil bersekolah di Politeknik Regent Street yang saat ini bernama Universitas Westminster. Setelah lulus, Fleming lalu bekerja di kantor jasa pengiriman selama 4 tahun. Ketika Fleming berusia 20 tahun, sepupunya yang bernama Tom memberikan Fleming saran untuk menjadi dokter, dan Fleming pun menyetujuinya. Alexander Fleming akhirnya mendaftar di St. Mary Hospital Medical School dan mendapat gelar MBBS pada tahun 1906. Pada awalnya, Fleming ternyata bercita-cita menjadi seorang dokter bedah loh. Namun setelah ia membantu di laboratorium di rumah sakit St. Mary, Fleming lalu bercita-cita untuk menjadi seorang bakteriologis. Saat pecah Perang Dunia Pertama, Fleming bertugas di Royal Army Medical Corps. Fleming dan rekan-rekannya bekerja di rumah sakit medan perang di Front Barat Prancis. Lewat penelitiannya, Fleming menemukan bahwa di masa itu penggunaan antiseptik digunakan secara berlebihan, sehingga justru malah memperparah luka para tentara. Akibatnya, pada masa itu lebih banyak tentara yang meninggal karena infeksi bakteri. Setelah perang usai, tahun 1918, Fleming pun kembali ke St. Mary. Lalu ia terpilih sebagai profesor bakteriologi di Universitas London pada tahun 1928. Pada tahun 1951, ia terpilih sebagai rektor Universitas Edinburgh untuk masa jabatan selama 3 tahun. Awal mula penemuan penisilin. Pada November 1921, Fleming menemukan lizozim, yaitu enzim yang diproduksi oleh tubuh manusia, misalnya seperti air mata, air ingus, liur, dan sebagainya, yang memiliki efek antiseptik ringan. Temuan tersebut lalu memberikan pemahaman bahwa ada sistem kekebalan tubuh manusia yang bertugas untuk melawan infeksi. Tapi sayangnya, tidak efektif pada bakteri patogenik yang berbahaya bagi manusia. Pada tanggal 3 September 1928, penisilin ditemukan oleh Fleming secara tidak sengaja. Saat itu, Fleming yang baru kembali dari liburan mengunjungi labnya, lalu melihat bakteri Staphylococcus yang ia biarkan terkontaminasi oleh sejenis jamur. Lalu ia mengamati bahwa bakteri Staphylococcus tersebut hancur pada daerah yang berjamur, tapi di bagian lain yang tidak ada jamurnya, bakteri Staphylococcus tetap tumbuh. Karena penasaran, Fleming pun mengambil sampel dari jamur untuk diteliti dan dikembangbiakan. Ia pun menemukan bahwa jamur tersebut memproduksi senyawa yang dapat membunuh bakteri sekaligus. Karena bakteri tersebut dari genus Penicillium, maka ia memberikan nama senyawa itu
penisilin atau penisilin. Pada tanggal 13 Februari 1929, Fleming memutuskan untuk mempublikasikan temuan-temuannya itu di hadapan Medical Research Club. Tapi Fleming kecewa karena tidak ada yang tertarik. Penelitian penisilin pun terhambat karena Fleming mengalami kendala dalam memurnikan penisilin. Sampai 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1939, tim ilmuwan dari Universitas Oxford yang dipimpin oleh Howard Florey, seorang ahli patologi asal Australia, dan rekannya bernama Ernst Chain, yaitu pakar biokimia Inggris, menyempurnakan hasil kerja Fleming. Mereka berdua sukses memisahkan senyawa penisilin dari jamur tersebut. Para ilmuwan tersebut lalu merancang percobaan di mana tikus-tikus sengaja diinfeksi dengan bakteri ganas Streptococcus. Setengah dari tikus diberikan obat penisilin, dan separuh lainnya dibiarkan berjuang melawan infeksi tersebut tanpa penisilin. Keesokan paginya, semua tikus yang tidak mendapatkan penisilin ditemukan tewas, sementara tikus-tikus yang mendapatkan penisilin tetap bertahan hidup. Setelah berhasil memurnikan penisilin dan berhasil uji coba ke tikus, pada Februari 1941, ilmuwan tersebut mulai menguji efektivitas klinisnya pada manusia. Tepatnya pada 14 Maret 1942, Ann Miller menjadi warga sipil pertama yang sukses diobati dengan penisilin. Saat itu, Miller didiagnosis dengan septikemia, yaitu keracunan darah akibat bakteri dalam jumlah besar yang masuk ke dalam aliran darahnya, yang membuatnya hampir mati karena infeksi yang diikuti dengan keguguran. Tubuhnya lalu demam tinggi selama beberapa minggu. Setelah diberikan penisilin, sehari setelahnya suhu tubuhnya kembali normal dan Miller pun sembuh. Antibiotik ini akhirnya digunakan selama Perang Dunia Kedua. Ini mengubah cara perawatan medis perang dan berhasil menyelamatkan banyak nyawa dari bahaya infeksi. Pemerintah Inggris dan Amerika lalu mendorong pabrik farmasi untuk memproduksi penisilin dalam jumlah besar. Di tahun 1945, penggunaan penisilin sudah menyebar ke seluruh dunia. Penemuan penisilin akhirnya mendorong penelitian lebih lanjut di bidang antibiotik lain yang berlangsung sampai saat ini loh. Tahun 1945, berkat temuan dan hasil penelitian yang menghasilkan penisilin sebagai antibiotik pertama, Alexander Fleming bersama Howard Florey dan Ernst Chain dianugerahi penghargaan Nobel di bidang fisiologi atau kedokteran. Media lalu lebih menonjolkan peran Alexander Fleming karena dia menjadi perintis atas ditemukannya penisilin. Alexander Fleming pernah menikah 2 kali pada 24 Desember 1915. Fleming menikah dengan seorang suster berdarah Irlandia bernama Sarah Marion McElroy. Dari pernikahan tersebut, Fleming mendapatkan anak laki-laki yang diberi nama Robert Fleming, yang lahir tahun 1924 dan meninggal tahun 2015. Ia berprofesi mengikuti jejak sang ayah, yaitu menjadi dokter. Pada tahun 1949, istri pertamanya meninggal dunia. 4 tahun setelah kematian istrinya, tanggal 9 April 1953, Fleming menikah dengan temannya, Amalia Kotsori Fourekas, yang keturunan Yunani. Namun, 2 tahun berselang, pada tanggal 11 Maret 1955, Fleming tutup usia di rumahnya di London akibat serangan jantung. Jenazahnya lalu dimakamkan di Katedral Santo Paulus. Nah, itulah fakta-fakta tentang Alexander Fleming, sang perintis penemuan antibiotik modern. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.